when I'm with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bagian dalam lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains milik Nili dihiasi dengan dewa danau. Setiap dewa danau kelas rendah bisa menghasilkan hampir 10.000 batu spiritual sebulan. Satu-satunya dewa danau kelas menengah menghasilkan jumlah yang lebih mengejutkan. Dalam satu bulan, itu bisa menghasilkan 50 hingga 60.000 batu spiritual dan ratusan esensi batu spiritual. Hanya beberapa sisa dari danau ini sudah lebih dari cukup untuk mendukung 3.000 plus anggota Liga Iblis. Oleh karena itu, Nili telah memberitahu Gubei untuk menerima lebih banyak bawahan. Semakin banyak, semakin baik, karena dia dapat dengan mudah menampung semuanya. Meskipun kekuatan 3.000 plus Gubei tidak banyak, dengan sejumlah besar batu spiritual yang disediakan oleh Nili, budidaya mereka akan meningkat lebih cepat daripada murid sekte bulu ilahi biasa. Sejauh yang lain yang bersangkutan, fakta bahwa faksi Gubei telah berkembang sedemikian rupa dalam satu bulan memang cukup menakutkan. Beberapa orang berkumpul di halaman Institut Skisoul. Di antara mereka adalah Gu Heng, Murong Yu, dan beberapa lusin bos lain dari faksi mereka sendiri. Gu Heng mengamati pertemuan itu dan berkata, "Sekarang, kalian semua harus tahu tujuanku, mengapa aku mengumpulkan kalian semua di sini hari ini." Faksi yang didirikan Gubei telah merekrut lebih dari 3.000 anggota dalam waktu yang singkat. Jika kita tidak menghentikan ekspansinya sekarang, maka suatu hari, kita mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara dengan bebas lagi. Bos Gu Heng, kami telah menghitung pengeluaran mereka. Sampai sekarang, anak itu harus membayar ratusan ribu batu spiritual setiap bulan. Mungkin akan sulit baginya untuk berkembang lagi. Jika dia terus berkembang, berapa banyak batu spiritual yang harus dia habiskan setiap bulan? Tidak lama lagi, mereka mungkin harus bubar, kan? Itu juga yang saya rasakan. Ratusan ribu batu spiritual setiap bulan bukanlah jumlah yang kecil. Bagaimana anak itu, Gubei, bisa mempertahankannya? Semua faksi ini merasa bahwa jika Gubei terus bermain-main seperti itu, maka akan ada hari di mana dia tidak bisa lagi melanjutkannya. Ketika saat itu tiba, Liga Iblis akan secara otomatis dibubarkan, bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa. Gu Heng dengan dingin menyapu pandangannya ke semua orang saat dia berkata dengan suara serius, "Kalian membuat kesalahan besar dengan berpikir seperti itu. Saya pernah mendengar bahwa Liga Iblis tidak hanya menghentikan perekrutan mereka, mereka akan mengambil siapapun yang berada di atas dua nasib. Bagaimana mungkin?" Beberapa bos mengerutkan alis mereka. "Saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa itu benar." Murong Yu melanjutkan dengan suara serius, "Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan gitu banyak batu spiritual. Tapi saat ini, persediaan batu spiritual mereka sepertinya tidak akan habis. Anak itu menghabiskan hampir 400.000 batu spiritual untuk pelelangan. Saya menduga bahwa dia memperoleh beberapa harta tertinggi kuno. Itu sebabnya dia berani menjadi sangat boros. Harta karun maha kuasa kuno." Mendengar kata-kata Murong Yu, mata para bos semua berbinar. Kasihannya, bahkan jika Gubei dan kelompoknya telah memperoleh beberapa harta karun maha kuasa kuno, itu benar-benar mustahil untuk mengharapkan mereka untuk membawanya ke dunia luar. Oleh karena itu, mencoba merebutnya pada dasarnya tidak mungkin. Murong Yu mengamati ekspresi semua orang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman, dan berkata, "Bagaimana jika mereka benar-benar memiliki persediaan batu spiritual yang tak ada habisnya? Dengan perlakuan berkualitas tinggi yang ditawarkan dari Liga Iblis, bawahanmu pasti akan terguncang juga. Jika itu terjadi, apakah mereka masih mau bekerja sekeras sebelumnya? Bisakah kalian menawarkan perlakuan yang sama dengan Liga Iblis?" Gu Heng angkat bicara, "Apa yang baru saja dikatakan Murong Yu benar. Liga Iblis melanggar peraturan. Jika mereka terus gini, maka bersama dengan bakat luar biasa Gubei, mereka akan mencuri kursi patriark klan Gu suatu hari nanti. Jika itu terjadi, maka kita semua tamat." Gu Heng berkata dengan suara serius saat dia melihat semua orang, dengan tatapan ganas melintas di matanya. "Beberapa pemikiran saya mendapat dukungan dari orang tertentu.
Liga Iblis tidak akan berhasil, namun, aku akan membutuhkan bantuan semua orang yang berkumpul di sini. Bos Gu Heng, tolong beritahu. Semua bos menangkupkan tangan mereka. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang dibicarakan Gu Heng, mereka tahu bahwa orang itu jelas bukan individu yang sederhana. Bagaimanapun, Gu Heng memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Jika kita bergabung, jumlah orang yang bisa kita mobilisasi hampir 15.000. Kita benar-benar bisa menghancurkan Liga Iblis dengan itu. Jika kita mengambil inisiatif sebelum Liga Iblis berkembang menjadi ancaman nyata, maka kita akan dapat menghancurkan mereka secara menyeluruh saat mereka masih muda. Wajah Gu Heng diolesi dengan senyum sinis. Semua bos memiliki keraguan di wajah mereka. Bos Gu Heng, saat ini, Gu Bei adalah penerus pertama dari klan Gu. Kami dapat memahami pikiran Anda, namun, kami tidak seperti Anda, yang tidak memiliki kekhawatiran. Kami tidak berani menyinggung penerus klan Gu. Semua orang yang berkumpul di sini mampu memimpin faksi di dunia luar, yang membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang pintar. Mereka mengerti bahwa Gu Heng ingin mereka meminjamkan kekuatan mereka untuk menghadapi Gu Bei, sehingga Gu Bei tidak bisa bersaing untuk kursi patriark klan Gu lagi. Namun, Gu Heng saat ini tidak disukai di klan Gu, para bos faksi yang berkumpul juga tidak ingin terseret ke dalam pusaran air. Jejak cahaya dingin melintas di mata Gu Heng. Dia mengerti bahwa orang-orang ini tidak akan melakukan apapun tanpa keuntungan, jadi dia berkata dengan suara serius, masalah ini bukan untuk kepentinganku sendiri. Jika Liga Iblis terus berkembang, tidak ada dari kalian yang akan bersenang-senang di masa depan. Setiap orang yang hadir adalah salah satu dari kita. Selama Anda membantu saya dalam menghilangkan ancaman Liga Iblis, saya akan membuat salinan teknik darani untuk Anda. Mendengar kata-kata Gu Heng, hati para bos ini bergetar. Apakah bos Gu Heng serius tentang ini? Betul sekali. Gu Heng mengangguk, karena aku sudah mengatakan sebanyak itu, bahkan 4 kuda pun tidak bisa menyeretnya kembali. Oke, aku akan melakukannya. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Para bos setuju. Teknik budidaya darani adalah rahasia klan Gu. Rumor mengatakan bahwa hanya generasi muda yang benar-benar berbakat yang mampu mempelajarinya. Setelah teknik darani bocor, klan Gu pasti akan membuangnya. Bos-bos ini tidak pernah membayangkan bahwa Gu Heng benar-benar bersedia menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Sebuah cahaya dingin melintas mata Gu Heng lagi. Untuk membuat orang-orang ini bergerak untuknya, dia harus menggunakan kartu trufnya. Adapun teknik darani, sungguh lelucon. Bagaimana mungkin dia, Gu Heng, memberikan yang asli? Ketika saatnya tiba, dia hanya akan memberi mereka yang palsu, karena mereka tidak akan tahu apakah itu asli atau tidak. Meminta Gu Heng untuk membayar uang sama sekali tidak mungkin. Metode ini tidak mengharuskan dia untuk menyerahkan satu batu pun. Pada saat yang sama, dia bisa mencapai tujuan terbesarnya. Bos Gu Heng, tulis kontrak agar kami percaya pada kata-katamu. Seseorang menyarankan. Saya bisa menulis kontrak, namun, saya akan menyegelnya dengan larik pola prasasti. Ketika saatnya tiba, bawakan kontrak tersegel itu kepadaku dan kita akan membuka segelnya bersama-sama. Gu Heng berkata setelah dia berpikir sebentar. Tentu saja, dia sudah membuat rencana di dalam hatinya. Oke, para bos bertukar pandang dan mengangguk setuju. Selama mereka memegang kontrak, mereka bisa menggunakannya untuk melawan Gu Heng. Dengan gitu, mereka tidak perlu khawatir. Pada kenyataannya, mereka juga mengerti bahwa Liga Iblis adalah ancaman besar. Jika tidak, mereka tidak akan berkumpul di tempat Gu Heng. Setelah Murong Yu membahas tindakan balasan, mereka semua berpura-pura tidak peduli sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari Gu Heng. Adapun kemungkinan bahwa Gu Heng mungkin menggandakan mereka memiliki tindakan pencegahan sendiri. Jika Gu Heng membakar jembatan setelah dia menyeberangi sungai satu, mereka bisa bersatu untuk menimbulkan gangguan baginya. Ada gitu banyak dari mereka berkumpul di sini. Jika mereka menggunakan nomor mereka untuk melakukan sesuatu, maka kursi Gu Heng sebagai calon penerus mungkin akan menjadi tidak stabil. Gu Heng akan menghadapinya ketika saatnya tiba. Untuk saat ini, dia harus menemukan cara untuk menekan Gu Bei. Dia tidak bisa diganggu tentang hal lain.
Dengan cepat, Gu Heng mulai mengumpulkan ahli dari berbagai faksi dan merencanakan bagaimana mereka akan menghadapi Liga Iblis. 15.000 ahli akan cukup untuk menghapus keberadaan Liga Iblis dari Institut Skisoul. Sekelompok ahli meninggalkan Institut Skisoul dan menuju dunia luar. Di Danau Dewa yang terapung. Danau Dewa ini juga hampir mengering. Namun, Nili belum menemukan kesempatan untuk menghapus akar dewanya. Oleh karena itu menjadi titik pertemuan yang sempurna untuk Liga Iblis. Ribuan orang ditempatkan di sini. Yang lain sedang berburu binatang iblis. Gu Bei dan Lu Piao saat ini sedang melatih para pendatang baru yang baru saja bergabung. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa rutinitas dan standar. Hanya dengan disiplin yang ketat dan tidak memihak, kekuatan bertarung dapat muncul. Adapun bagaimana bersikap tidak memihak, Li Xingyun telah mengajari mereka banyak hal. Tiba-tiba, Heng Yan terbang kembali dengan luka menutupi tubuhnya. Seolah-olah dia telah mengalami pertempuran sengit. Tuan B, kami disergap. Ratusan orang mati. Heng Yan tersentak saat ekspresi sedih ditampilkan di wajahnya. Luka-lukanya masih meneteskan darah segar. Ini adalah obat spiritual untuk menyembuhkan luka. Cepat ambil. Gu Bei memberinya obat mujarab, lalu bertanya dengan suara serius, bicaralah dengan jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Heng Yan menelan ramuan penyembuhan, menarik napas, lalu melaporkan, kami disergap oleh sekelompok ahli. Pihak lain tidak memiliki apa-apa selain ahli alam bintang surgawi. Kami tidak bisa menang melawan mereka. Hanya saya yang berhasil melarikan diri. Petik 2. Sekelompok ahli alam bintang surgawi. Gu Bei mengerutkan alisnya untuk sesaat. Satu-satunya orang yang tidak berhubungan baik dengan mereka adalah orang-orang seperti Gu Heng dan Murong Yu. Dan orang dengan motif terbesar untuk menekan Liga Iblis pastilah Gu Heng. Gu Heng akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Ingat orang-orang yang tersisa. Kita harus kembali ke Institut Skisoul. Gu Bei berkata setelah merenungkannya. Dengan kekuatan mereka saat ini, mencoba melawan Gu Heng akan terlalu sulit. Tepat ketika Gu Bei akan memimpin pasukannya dalam evakuasi, langit di kejauhan mulai dipenuhi dengan titik-titik hitam. Gelombang aura kuat menggulung mereka. Lebih dari 10.000 orang telah mengepung Liga Iblis. Yang memimpin mereka adalah Gu Heng. Sepupu muda Gu Bei, sudah lama sekali. Gu Heng terbang menuju Gu Bei, lalu berhenti ketika ada jarak sekitar 100 meter di antara mereka. Dia menatap Gu Bei. Gu Bei dengan tenang membalas tatapannya sambil berkata, saya percaya bahwa Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu, sepupu penatua Gu Heng. Anda telah membawa gitu banyak orang untuk mengunjungi saya, namun, ini sepertinya bukan hanya untuk sapaan sederhana, kan? Saya datang untuk membahas beberapa hal dengan sepupu muda Gu Bei. Mata Gu Heng bersinar dengan tatapan dingin dan bangga. Apa masalahnya? Saya ingin mendengar detailnya. Gu Bei menyapu semua mata ke daerah sekitarnya. Jumlah orang yang dibawa Gu Heng terlalu banyak. Tidak akan mudah untuk pergi. Hari ini, seluruh Liga Iblis mungkin tidak akan bisa pergi. Mata Gu Heng sedikit menyipit saat dia melihat Gu Bei. Jika sepupu muda Gu Bei bersedia mundur dari kompetisi untuk kursi patriark dan membubarkan Liga Iblis, maka aku akan membiarkan permusuhan kita di masa lalu berlalu. Aku akan mengizinkan sepupu muda Gu Bei untuk mengendalikan klan Gu bersamaku di masa depan. Apa yang kamu katakan? Kontrol klan Gu bersama. Gu Bei dengan dingin tertawa dalam hatinya. Dengan karakter Gu Heng, hantu harus menjadi nyata baginya untuk bersedia berbagi kendali klan Gu dengan orang lain. Orang-orang seperti Gu Heng, yang tidak bisa mentolerir butiran pasir di matanya, selalu melihat Gu Bei dan adiknya sebagai duri di sisinya. Jika tidak, Gu Heng tidak akan mengumpulkan gitu banyak orang untuk menghancurkan Liga Iblis. Gu Bei menatap Gu Heng dan tertawa. Saya pikir pembubaran Liga Iblis seharusnya bisa dilakukan. Saya akan kembali untuk memikirkannya dan memberi penatua sepupu Gu Heng jawaban 3 hari. Bagaimana? Tentu saja, Gu Bei tidak bodoh. Jika kamu ingin berpura-pura rendah hati, maka aku akan bermain denganmu. Rasa dingin yang menusuk datang dari mata Gu Heng. Balasan dalam 3 hari, dia sudah mengumpulkan gitu banyak orang untuk mengelilingi Liga Iblis. Apakah dia benar-benar akan kembali dan menunggu selama 3 hari? Lelucon macam apa itu?
Sepupu Gubei yang lebih muda bisa saja memilih nama apapun untuk pasukanmu, tapi kamu datang dengan Liga Iblis. Dengan nama seperti itu, mudah bagi orang lain untuk berpikir tentang Sekte Dewa Iblis. Gu Heng dengan ringan tersenyum sambil melambaikan tangannya. Semua ahli di bawahnya mulai menuju Gubei dan Lu Piao. Gu Heng ingin menghancurkan Liga Iblis. Karena mereka tidak mau bubar sendiri, maka dia akan mengeroyok mereka sampai mereka bubar. Jika seseorang dari Liga Iblis melangkah ke dunia luar, mereka hanya akan menemui kematian. Sepupu penatua Gu Heng bercanda. Itu hanya nama biasa. Bagaimana itu bisa terhubung dengan Sekte Dewa Setan? Gubei dengan santai menjawab sambil bertukar pandang dengan Lu Piao, yang sedang mempersiapkan anggota mereka untuk memimpin serangan ke arah yang berbeda. Saya ingin mencegah sepupu muda Gubei menyimpang ke sisi gelap. Karena itu, sebagai kakak tertua, saya akan mendidik Anda dengan baik. Kata Gu Heng. Dengan senyum dingin dan lambaian tangannya, dia memberi isyarat kepada semua orang di bawahnya untuk menyerang Liga Iblis. Ada lebih dari 10.000 orang di bawah kendali Gu Heng, sedangkan hanya ada beberapa ribu di pihak Liga Iblis. Selanjutnya, bawahan Gu Heng jelas jauh lebih kuat dari Liga Iblis. Membunuh mereka. Pertempuran sengit pecah dalam sekejap dan menjadi pembantaian sepihak bagi anggota Liga Iblis. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tuan B, Tuan Lu, kami akan mengawal kalian berdua ke tempat yang aman. Heng Yan dengan dingin menggeram saat dia menyerang, memimpin sekelompok ahli alam bintang surgawi untuk menjaga Gubei dan Lu Piao. Energi telapak tangan Gu Heng mendorong kembali dan membunuh beberapa ahli alam Heavenly Fate Liga Iblis. Mencoba untuk pergi. Ini tidak semudah itu. Gu Heng dengan dingin mendengus saat dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengejar Gubei. Gu Heng adalah ahli alam bintang surgawi dan telah mencapai puncak. Dia jauh lebih kuat dari siapapun di Liga Iblis. Dan ketika dia menggunakan telapak tangannya untuk menyerang, energi surgawi di sekitarnya akan berkumpul dan berubah menjadi kekuatan telapak tangan besar yang diarahkan ke Gubei. Petir perak mengalir turun seperti hujan dari telapak tangan besar itu. Petir perak mendarat di dua ahli alam bintang surgawi, dengan mudah menghancurkan mereka. Dari kejauhan, Lu Piao segera menggonggong, Gubei, hati-hati. Gu Heng dengan dingin tersenyum. Gubei mencoba pergi di depannya. Angan-angan, Gubei bahkan tidak setingkat dengan dirinya. Telapak tangan menuju Gubei dan petir perak yang tak terhitung jumlahnya menyelimutinya. Dengan langit yang penuh dengan kilat perak, dan telapak tangan besar itu datang ke arahnya, Gubei merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan tercabik-cabik. Dia akan dibunuh oleh Gu Heng. Dia merasa sangat tidak setuju dengan ini. Saat dia akan dibunuh oleh Gu Heng, kata, pedang, nili tiba-tiba terlintas di benak Gubei. Gubei adalah seorang jenius yang tidak diragukan lagi dalam hal wawasannya terhadap niat pedang. Kata, pedang, nili telah memberinya pencerahan tanpa akhir. Pada saat itu, Gubei merasa seolah-olah dia telah memasuki keadaan yang mendalam. Seperti sungai besar, semburan energi surgawi yang tak terbatas mengalir ke tubuh Gubei. Visi tak berujung bintang muncul kepadanya di ruang antara langit dan bumi. Di tengah lanskap berbintang itu, tiba-tiba muncul pedang kuno. Pisau itu panjangnya 1 meter, lebarnya 3 inci. Jadi ini adalah niat mendalam tanpa akhir yang tersembunyi di pedang itu. Gubei fokus pada tangan kanannya. Pedang kuno itu tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri saat ia terbang seperti ular spiritual dan menembak ke arah telapak energi Gu Heng. Sebuah ledakan besar terdengar saat pedang kuno menembus telapak tangan dan terus menuju kepala Gu Heng. Gu Heng merasakan pedang setajam silet menembak ke arahnya, dan merasa pedang itu bisa menembus segalanya. Tepat saat pedang kuno hendak mengenai kepalanya, Gu Heng dengan cepat menghindarinya. Pedang kuno itu menggores pipi Gu Heng, meninggalkan bekas darah di wajahnya. Darah segar berceceran di tanah. Setelah pedang kuno melesat melewati wajah Gu Heng, pedang itu menghilang. Gubei meludahkan seteguk darah. Membentuk niat pedang itu telah menghabiskan semua energi surgawi di dalam tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa pemahamannya terhadap niat pedang itu masih belum cukup, jika tidak, Gu Heng pasti sudah mati. Meskipun energi surgawinya habis, dia tidak bisa menahan ekspresi gembira di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan niat pedang leluhurnya. Bahkan jika dia mati, hanya kultivasinya yang akan turun 1 tahap.
Pemahamannya tentang niat pedang leluhurnya akan tetap ada dan membuka kemungkinan tak terbatas menuju masa depan. Hahaha, Gu Heng, kamu tidak pernah membayangkan ini, kan? Anda mencoba untuk menekan saya, dan sebaliknya, Anda sebenarnya mengizinkan saya untuk mendapatkan wawasan tentang maksud pedang leluhurnya. Selama saya memilikinya, bahkan jika kultivasi saya selamanya tetap berada di alam takdir surgawi, kekuatan saya suatu hari akan melampaui milik Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membuat saya tertekan? Gu Bei dengan bangga menatap Gu Heng. Jadi bagaimana jika dia meninggal hari ini? Gu Heng akhirnya tersadar dari keterkejutan dari niat pedang yang menakutkan itu. Namun, hatinya berlama-lama dalam ketakutan. Jika dia bereaksi sedetik kemudian, dia pasti sudah terpotong oleh niat pedang Gu Bei. Dia tidak pernah menyangka Gu Bei, yang hanya berada di alam takdir surgawi, keberadaan seperti semut baginya, hampir membunuhnya. Penyangkalan mendalam muncul di matanya. Bagaimana Gu Bei bisa memahami maksud pedang leluhurnya? Mengapa Gu Bei yang bisa memahaminya? Itu adalah dunia yang hanya terdengar di legenda. Gu Bei akan terus mengembangkan niat pedang leluhurnya. Setelah mencapai tingkat tertentu, bahkan jika kultivasinya tetap di alam Heavenly Fate, dia masih bisa mengalahkan orang-orang yang berperingkat lebih tinggi dari dirinya. Niat pedang leluhurnya ini bukanlah sesuatu yang bisa dikultivasikan oleh sembarang orang. Hanya para jenius dengan wawasan mendalam tentang pedang Dao yang bisa mencapainya. Setelah petinggi klan Gu tahu bahwa Gu Bei berhasil mengembangkan niat pedang leluhurnya, tidak akan ada lagi tempat untuk Gu Heng di klan Gu. Apa maksud pedang leluhurnya? Apa yang Anda lakukan hanyalah lelucon anak-anak bahwa Anda mencoba untuk lulus sebagai niat pedang leluhurnya. Hahaha, lucu sekali. Gu Heng benar-benar tidak akan mengakui bahwa Gu Bei sebenarnya telah mengembangkan niat pedang leluhurnya. Kau masih terlalu lemah untuk melawanku. Para ahli dari Liga Iblis dibunuh tanpa ampun, satu demi satu. Hanya sekitar 200 orang yang tersisa dari ribuan yang awalnya hadir. Mereka yang tersisa juga tidak tahan lagi. Aku akan melihat berapa banyak energi surgawi yang masih bisa kamu gunakan. Gu Heng memadatkan energi lain dan meraih Gu Bei. Mati. Gu Heng berhati-hati dengan serangannya. Dia waspada, karena dia hampir terbunuh oleh niat pedang leluhurnya Gu Bei. Gelombang energi telapak tangan yang kuat meledak ke arah Gu Bei. Ketika Gu Bei melihat bahwa energi telapak tangan akan mendarat padanya, dia tahu dia tidak bisa memblokirnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Tiba-tiba, gelombang energi datang dan menghancurkan energi telapak tangan Gu Heng, membuatnya terbang keluar dengan tersentak. Gu Heng cemberut dan melihat keluar, ke tempat dia melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di langit. Itu kamu. Mata Gu Heng sedikit menyipit. Pemuda itu adalah Li Xingyun. Li Xingyun berdiri di langit saat pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Dia, yang memiliki fitur tampan, dengan santai berdiri di depan Gu Heng. Seseorang bisa merasakan tekanan yang kuat dan menjulang darinya. Beberapa sosok terbang dari cakrawala yang jauh, seperti meteor di langit. Mereka membengkak menjadi sekitar 2 atau 3.000 orang. Seluruh Liga Jalur Surgawi telah tiba. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.